Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya ke video ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan publikasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa data dalam penelitian itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan data kuantitatif dan ada yang disebut dengan data kualitatif. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data-data yang menggunakan numerik, ya, sehingga bisa bisa berlaku operasi matematika terhadap data-data tadi. Misalnya data tadi bisa kita kalikan dengan angka tertentu, kita bagi, kita kurangi, atau kita tambah dengan angka tertentu. Contoh dari data kuantitatif adalah data-data yang kita dapatkan berdasarkan pengukuran dengan menggunakan meteran misalnya. Panjang, lebar, itu adalah data kuantitatif yang kita dapatkan. Panjangnya 1 meter, panjang 2 meter. Nah, data kuantitatif ini terbagi dua juga. Ada data yang diskrit dan ada yang kontinu. Data yang diskrit contohnya adalah data-data yang didapatkan dari hitungan. Contoh jumlah mobil 1, 2, 3, 4 itu adalah data diskrit. Karena kita tidak bisa menyebut mobil yang lewat 3,5. Walaupun di dalam perhitungan sebetulnya kita bisa dapatkan angka tersebut, namun data yang berupa angka tersebut disebut dengan data diskrit karena antara 1 dengan 2 dianggap tidak ada nilai antara. Tidak ada nilai antara. Sementara data continuous itu adalah data yang selalu ada angka di antara dua hasil pengukuran. Misalnya, antara 1 meter dengan 2 meter terdapat 1,1 meter, 1,2 meter, 1,3 sampai 1,9 meter. Kemudian antara 1,9 meter dengan 2 meter juga ternyata ada banyak angka juga. 1,91, 1,92, bahkan 1,9999999. Nah, itu jumlahnya tak terhingga ya. Antara dua angka itu di dalam pengukuran continuous terdapat tak berhingga pengukuran. Nah, itu untuk data kuantitatif. Sementara data kualitatif adalah data yang tidak berlaku operasi matematika terhadap data tersebut. Contohnya warna merah, hijau, kuning, atau laki-laki dan perempuan, senang, tidak senang. Nah, khusus untuk senang, tidak senang yang menyangkut kepada perasaan, itu bisa kita kuantitatifkan. Data kualitatif bisa dikuantitatifkan. Nah, ini nanti mungkin bagian dari yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Penelitian dengan kuantitatif, kita bisa gunakan atau dapatkan datanya berdasarkan survei atau kuesioner ya. Itu yang disebut dengan kajian non-eksperimental. Sementara yang eksperimental contohnya adalah kita menguji sesuatu di laboratorium atau kita melihat penyebab dan dampak sesuatu atau penelitian before and after dengan tanpa perlakuan kemudian dengan perlakuan apa yang terjadi. Nah, biasanya umumnya ini kita lakukan di laboratorium. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei yang perlu kita pahami adalah bagaimana
sampel atau jumlah orang yang kita survei itu benar-benar mewakili dari sifat dan karakteristik dari populasi. Dan dengan demikian maka hasilnya dapat kita generalize atau kita perlebar sehingga bisa dianggap hasil itu mewakili dari karakteristik dari populasi tersebut. Sementara untuk eksperimen biasanya kita melakukan perbandingan antar grup atau kita melihat dampak pemberian suatu perlakuan terhadap karakteristik awal dari sesuatu. Contoh misalnya ketika kita ingin melihat bagaimana kekuatan beton jika semennya dicampur dengan abu batubara misalnya. Dengan 1% abu batubara, 2% abu batubara, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan kajian eksperimental. Nah, untuk survei, kita perlu melakukan desain survei. Kita harus pastikan bahwa desain survei kita benar-benar dapat menggali apa yang kita inginkan. Karena di dalam survei ini kita melibatkan orang ya, kita menanyai orang. Hanya orang yang bisa kita survei dengan kuesioner ya. Kalau binatang tentu tidak ya, tidak bisa kita lakukan survei dengan kuesioner. Hanya dengan pengamatan dan pengukuran binatang atau benda mati. Nah, bagaimana langkah kerja kita ketika kita melakukan penelitian atau pengumpulan data dengan menggunakan metode survei? Yang pertama kita desain dulu kuesionernya. Desain kuesioner tentu terkait juga dengan metode analisis data yang akan kita gunakan. Metode analisis datanya kita akan pelajari pada bagian berikutnya nanti setelah ini. Tapi kita lihat dulu langkah. Yang kedua kita tentukan populasinya dan berapa sampel dan bagaimana pengambilan sampelnya. Nah, ini adalah bagian dari pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan setelah pertemuan ini. Setelah kita mengkaji penelitian kualitatif juga. Selanjutnya, setelah kita dapatkan populasi dan sampelnya, berikutnya instrumentation. Ini alat-alat apa saja atau apa instrumen yang kita gunakan untuk melakukan surveinya. Instrumen ini bisa berupa kertas. Jadi kalau survei kuesioner dengan menggunakan kertas dengan pena atau dikenal juga dengan pen and paper atau pencil and paper, itu berarti kita menggunakan kertas ya yang berisi pertanyaan-pertanyaan kuesioner, formulir kuesioner yang kita bagikan kepada responden dan kemudian responden mengisi sesuai dengan apa yang dia rasakan atau respon dia terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, di dalam instrumen penelitian itu kita harus tempatkan variabel-variabel yang menjadi dasar kita melakukan di dalam melakukan analisis. Jadi setiap pertanyaan yang kita ajukan di dalam kuesioner itu sebaiknya itu mengandung makna yang penting untuk kita gunakan di dalam analisis nantinya. Dan terakhir tentu saja setelah kita pastikan ini, kita lakukan data analisis. Setelah variabel kuesioner sudah dikumpulkan, kemudian sudah didapatkan variabel-variabel yang bisa digunakan untuk analisis, maka kita lakukan data analisis untuk kemudian kita simpulkan. Survey design.
kita mulai dengan menetapkan tujuan dari kita melakukan survei. Ya. Setiap survei harus jelas tujuannya. Nah, tujuan survei ini harus tercapai setelah survei dilakukan. Nah, ini perlu ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya, kita ingin survei melihat respon atau jumlah orang yang mungkin akan beralih ke menggunakan gas. Ya. Jika harga gas kita naikkan sekian misalnya, atau jika harga gas kita turunkan dan harga minyak tanah kita naikkan. Nah ini gunanya kita menetapkan dulu apa tujuan surveinya, karena tujuan survei nanti akan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian kenapa survei yang kita lakukan dalam mengambil atau mengumpulkan data? Ini penting juga. Karena pengumpulan data ada banyak metode. Banyak metode untuk mengumpulkan data. Kenapa kita pilih survei? Nah, tentunya survei ini karena memang survei lah yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling dapat mengungkapkan apa yang kita ingin dapatkan dari studi ini. Kemudian kita harus tentukan juga apakah survei ini kita lakukan cross-seksional, ya, satu pada saat yang sama, atau longitudinal. Contohnya adalah yang cross-seksional adalah kita ingin lihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan tertentu misalnya. Kita survei di luar Jawa, kita survei di Jawa. Nah ini berarti kita melakukan cross-seksional. Kita membandingkan nanti antara luar Jawa dengan Jawa misalnya. Atau longitudinal. Longitudinal ini tempatnya sama. Contohnya kita lakukan survei di Padang, tapi pada waktu yang berurutan. Misal, tahun sekarang kita survei, tahun besok kita survei lagi, besoknya lagi kita survei lagi. Nah, itu adalah data longitudinal. Nah, ini untuk mendapatkan tren. Untuk mendapatkan tren. Kalau cross-seksional, kita mendapatkan perbandingan respon antar ya, kita lanjutkan. Terputus. Form data ini perlu juga kita tentukan bagaimana kita menyampaikannya. Apakah melalui surat, kita kirim ke alamatnya, atau kita melakukan interview berhadap-hadapan dengan satu pertanyaan dan dijawab, dan pertanyaan lagi dan dijawab. Atau dengan menggunakan prosedur yang lain yang sesuai dengan kondisi kita. Kondisi yang dimaksud adalah dari segi biaya tentu harus yang paling murah, kemudian availability, ketersediaan, atau mungkin ada metode yang bagus tapi tidak tersedia, ya berarti tidak bisa dilaksanakan. Dan juga tentunya ada convenient. Convenient yaitu mana yang paling memudahkan, menyenangkan di dalam pelaksanaannya. Ada orang yang senang dia yang dapat kuesionernya kemudian dia isi sendiri. Tapi ada juga orang, oh tolong bacakan pertanyaannya, saya akan jawab. Nah, instrumen penelitian, kita bisa dapatkan instrumen untuk survei itu dengan kita desain sendiri. Kalau kita melakukan desain sendiri, maka kita harus benar-benar paham, benar-benar mengerti bagaimana kita menentukan variabel-variabel yang kita pakai. Nah, biasanya penentuan variabel ini kita lakukan survei pendahuluan terlebih dahulu dengan melihat kondisi real di lapangan, dengan melihat bagaimana studi-studi terdahulu melakukan penelitian mengenai
hal ini? Variabel apa yang penting? Nah, ini kalau kita mendesain sendiri harus ada step-step mempelajari setiap variabel yang kita masukkan. Atau mungkin kita memodifikasi saja dari survei yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan penyesuaian, mungkin penyesuaian tempat, penyesuaian lokasi, dan sebagainya. Atau malah kita ambil aja kuesioner yang sudah ada, kemudian kita lakukan survei di tempat kita. Nah, ada kelebihannya. Kalau seperti ini, kita bisa bandingkan hasil survei di tempat kita dengan survei di tempat yang sebelumnya. Kemudian dari desain pertanyaan-pertanyaan kuesioner tadi, kita perlu melakukan validitas dan menguji reliabilitasnya atau keandalannya ya. Maaf, terputus lagi. Kemudian sebelum kita benar-benar melakukan pengumpulan data, kita perlu melakukan pilot atau survei pendahuluan. Coba dulu kuesioner kita yang kita sudah siapkan, kita coba di lapangan. Apakah memang bisa menghasilkan yang kita inginkan? Atau apakah pertanyaannya terlalu banyak atau terlalu berat sehingga responden malas untuk menyelesaikannya? Nah, untuk tujuannya adalah supaya kita tidak kaget ketika kita benar-benar sudah mengumpulkan data, ya, dan kita tidak punya langkah antisipasinya. Maka dengan pilot testing ini kita dapat melihat apa yang mungkin terjadi selama pembagian kuesioner dan bagaimana langkah menyelesaikannya. Karena biasanya survei kuesioner bukan peneliti yang membagikan, tapi kita akan sewa atau bayar orang lain untuk melakukan itu. Maka kita harus tahu dulu supaya jangan sampai uang kita sudah keluar untuk membayar surveyor, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, langkah berikutnya adalah dengan membuat melengkapi administrasi survei seperti perizinan, surat tugas, dan sebagainya. Desain kuesioner perlu kita kaji betul ya. Setiap kalimat yang kita buat di dalam kuesioner itu harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai pertanyaan kita sudah mengarah kepada jawaban tertentu. Sehingga responden dengan sendirinya akan memilih jawaban yang sudah kita arahkan. Seharusnya adalah responden bebas menentukan jawaban yang akan dia berikan, dan setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang netral, tidak memihak kepada satu atau tidak mengarah kepada satu jawaban tertentu. Kemudian untuk kasus yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya sesuatu yang sifatnya kualitatif seperti perasaan, suka, tidak suka, puas, tidak puas, misalnya nyaman, tidak nyaman, itu bisa kita ganti menggunakan skala Likert sehingga dia menjadi data yang tadinya kualitatif menjadi data kuantitatif. Misalnya setuju, tidak setuju, ya kan? Setuju, tidak setuju. Jika kita beri skala 5, maka 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Kalau begitu berarti 2 adalah tidak setuju dan 3 di tengah-tengah ya, berimbang antara setuju dengan tidak, bimbang. Tapi kalau 4 adalah orang yang setuju. Ini bagaimana cara kita menskalakan ya, sesuatu yang data-data kualitatif tadi. Selanjutnya kita lakukan analisa data, kita perhatikan item-item mana yang paling penting, mana yang bagus mana yang bisa kita andalkan untuk analisis. Kemudian ada beberapa uji terhadap data untuk apakah data ini dapat diandalkan atau valid. Nah, ini nanti secara statistik bisa kita pakai. Oke.
Sekarang kita lihat variabel. Variabel itu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disebut juga adalah kondisi perlakuan yang kita berikan. Jadi misalnya kita beri tambahan untuk campuran beton, misalnya kita tambah dengan abu sekam. Nah, kemudian abu sekam ini kita bagi, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2%. Nah, ini kan bervariasi. Nah, itu disebut sebagai variabel independen. Dan variabel ini harus bisa dikontrol oleh peneliti ya, supaya jelas dampaknya. Jadi artinya jangan sampai data kita itu selain dari data variabel bebas yang kita siapkan ini, jangan ada lagi faktor yang mempengaruhinya. Karena kalau ada lagi faktor yang mempengaruhinya dan itu di luar kontrol kita, maka berarti kita tidak bisa memastikan dampak dari variabel yang kita ajukan ini. Selain dari variabel independen, ada variabel dependen. Ini adalah variabel tetap di dalam sebuah penelitian dan dia merupakan akibat. Jadi ketika kita lakukan perlakuan A, maka akibatnya variabel ini nilainya naik atau nilainya turun. Nah, ini adalah variabel terikat, bebas. Yang tadi variabel bebas, yang ini variabel terikat. Variabel terikat nilainya tergantung pada variabel bebas yang kita buat. Nah, selanjutnya kita lakukan data analisis. Baik, ada beberapa metode yang sering digunakan di dalam analisis data kuesioner. Ada yang disebut dengan important satisfaction analysis. Metode analisis ini adalah tujuannya adalah untuk menentukan variabel-variabel mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus atau peningkatan agar satisfaction-nya meningkat. Ini terutama terkait dengan layanannya, sesuatu yang bersifat layanan agar customer kita merasa puas. Apakah variabel tertentu itu penting buat mereka? Kalau iya, apakah mereka puas dengan variabel itu? Contoh misalnya perumahan. Perumahan dari segi harga. Apakah harga penting buat customer? Ya, penting. Level pentingnya berapa? Ini yang kita skalakan dari 1 sampai 5. Jadi responden bisa menjawab 5, bisa menjawab 4, dan seterusnya. Kemudian, apakah dengan harga yang sekarang itu responden merasa puas? Nah, ini skalanya juga dari 1 sampai 5. Kemudian, hasil itu kita plot ke dalam kuadran, ke dalam grafik ini, di mana kita memplotnya dengan cara scatter. Sumbu vertikal kita bisa buat tingkat kepentingan atau important, sementara satisfaction-nya atau kepuasannya kita buat di dalam sumbu horizontal. Kemudian salib sumbu ini ada dua cara dalam menentukannya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rata-rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat kepuasan. Ini rata-rata tingkat kepentingan, ini rata-rata tingkat kepuasan. Maka menjadilah dia 4 kuadran. Kuadran A, kuadran B, kuadran C, kuadran C, dan kuadran D. Nah, alternatif cara yang lain adalah dengan menggunakan nilai tengah. Karena tadi nilai paling tingginya adalah 5, nilai terendahnya 1, nilai tertinggi 5, maka nilai tengahnya adalah 3. Maka kita tarik garis 3 ini ke atas dan di 3 ini ke horizontalnya. Nah, itu juga akan mendapatkan kuadran yang 4 ini. Apa bedanya? Kalau kita menggunakan nilai tengah, berarti penilaian kita adalah
baku ya, tetap. Jadi kita hanya melihat apakah mereka puas atau tidak. Sementara kalau kita menggunakan rata-rata ini, berarti ini adalah kuadran relatif. Ya. Artinya angka-angka pada kuadran 1 relatif lebih bagaimana terhadap kuadran lainnya. Biasanya untuk marketing kita menggunakan yang nilai rata-rata. Sekarang kita lihat kuadran A. Di kuadran A ini tingkat importantnya, tingkat kepentingannya tinggi, ya, tinggi. Kalau ini batasnya berarti ke atas tinggi, yang ke bawah rendah. Kalau satisfaction ke kanan tinggi, yang ke kirinya rendah. Maka untuk kuadran A ini tingkat kepentingannya tinggi, tapi tingkat kepuasannya rendah. Sementara kuadran B, ya, tingkat kepentingannya tinggi dan kepuasannya juga tinggi. Kuadran C, tingkat kepentingannya rendah, tapi kepuasannya juga rendah. Sementara kuadran D, tingkat kepentingannya rendah dan kepuasannya tinggi. Dari sini, fokus kita yang pertama adalah kepada variabel yang tingkat kepentingannya tinggi, ya, tapi kepuasannya masih rendah. Kepentingannya tinggi, tapi kepuasannya masih rendah. Ini yang perlu kita perhatikan untuk kita naikkan supaya dia bergeser dari kiri ke kanan. Supaya kepuasan dari responden semakin meningkat. Kalau yang kuadran B ini sudah perfect, ini sudah bagus. Tingkat kepentingannya tinggi, kemudian responden atau customer juga puas dengan layanan di variabel-variabel di kuadran B. Untuk kuadran D, dia tidak terlalu penting atau relatif kurang penting dibandingkan variabel yang di atasnya, tapi kepuasannya tinggi. Artinya di sini kita memberikan anggaran yang cukup besar sehingga terjadi responden terpuaskan di sini, walaupun menurut mereka itu variabel tidak terlalu penting. Sementara untuk kuadran C, variabelnya tidak penting dan juga kepuasan dari responden juga tidak terlalu baik. Nah, untuk yang ini kita mungkin bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu fokus ke sini karena ini tidak penting. Sementara untuk yang ini kepuasan responden sudah tinggi, mungkin ini dibiarkan saja tetap seperti apa adanya. Yang ini kita pertahankan juga, sementara yang A ini yang perlu kita perbaiki supaya kepuasannya naik. Untuk langkah-langkah kerjanya seperti ini, kita identifikasi variabel atribut-atributnya, kemudian kita sesuaikan levelnya, kita mau level 5 atau level 3, kemudian kita desain kuesionernya, kita bagikan, kemudian setelah dapat, kita inputkan datanya, kemudian kita hitung rata-rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat kepuasan. Kita plot ke dalam 4 kuadran tadi dengan interpretasi seperti yang sudah saya jelaskan. Contoh ini sebuah penelitian yang kami lakukan bersama mahasiswa di jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Ini adalah atribut-atribut yang kita coba ujikan, ya, sampai 17 atribut. Kemudian untuk tingkat kepentingan setelah kita rata-ratakan, kita dapatkan angka-angka seperti ini. Ya. Kemudian tingkat kepuasan juga ini yang sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan rata-rata kepentingan dan rata-rata kepuasan. Ini kita jadikan sebagai sumbu dan dapatlah variabel-variabel ini. Fokus kita di 4, 5, 16, dan 15. 4, 5, 15, 16. Nih, variabel-variabel ini perlu kita tingkatkan agar kepuasannya lebih tinggi lagi. Oke, metode lainnya adalah metode multi-kriteria analisis atau analisis multi-kriteria. Contoh problemnya adalah pada masalah
lalu lintas. Kita diminta untuk menentukan prioritas mana atau jalan mana yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki. Kita punya 3 jalan, Jalan Permindo, Jalan Pasar Baru, dan Jalan M. Yamin. Kemudian parameter yang kita jadikan ukuran adalah volume per kapasitas, kemudian kecepatan, dan jumlah persimpangan. Artinya di sini, jika volume per kapasitasnya semakin besar, maka jalan itu kita prioritaskan terlebih dahulu. Jika kecepatannya tinggi, maka prioritasnya rendah. Tapi jika jumlah persimpangannya besar, maka prioritasnya menjadi tinggi. Ini kita tetapkan dalam bentuk skor. Contoh, jika V per C-nya kecil, kita beri skornya kecil. Tapi V per C-nya besar, kita beri skornya besar. Bagaimana kita menentukan skor ini? Skor ini kita tentukan berdasarkan pendapat ahli. Orang yang sangat berpengalaman bisa kita mintai pendapatnya. Bagaimana kita menentukan skor. Kemudian ini adalah nilai V per C, volume per kapasitas. Ini kita susun saja sesuai dengan bagaimana umumnya di dalam spesifik bidang studi kita. Kemudian untuk kecepatan misalnya di sini, jika kecepatannya tinggi maka skornya rendah. Karena di dalam lalu lintas itu jika kecepatan masih tinggi berarti itu jalanan masih oke, belum macet dan sebagainya, maka skornya rendah, belum prioritas untuk diperbaiki. Maka jika kecepatannya sudah kecil dari 20, ini kita berikan skor paling tinggi, artinya itu lebih prioritas. Dan jumlah persimpangan, semakin banyak persimpangannya, semakin kita jadikan dia prioritas ditangani. Nah, kemudian ada pembobotan. Nah, dari beberapa variabel yang kita tetapkan tadi, kita harus berikan bobot. Misalnya di sini volume per kapasitas kita berikan bobot 50%, kecepatan 25%, jumlah simpang 25%. Bagaimana kita menentukan bobot ini? Bobot ini biasanya juga ditentukan oleh orang yang sangat berpengalaman. Ya. Kalau orang yang belum berpengalaman, dia belum bisa kita andalkan untuk menentukan bobot ini. Oke, nah misalnya Jalan Permindo. Kita ketahui volume per kapasitasnya adalah 0,85. Nilai 0,85 itu berarti besar dari 0,7 dan kita beri skor 3. Nah, 3 dikalikan dengan 50% karena bobotnya 50%, maka skornya menjadi 1,5. Begitu juga dengan Jalan Pasar Baru dan Jalan M. Yamin. Kita lihat yang paling kecil di sini volume per kapasitasnya adalah Pasar Baru, namun karena dia sudah lebih juga dari 0,7, skornya juga tetap sama dengan 3. Berikutnya kecepatan, Jalan Permindo 15, Jalan Pasar Baru 22. Jalan Pasar Baru berarti lebih tinggi kecepatannya dibandingkan yang lain. Skornya 22, itu kalau kita lihat di sini masuk dia kelompok speednya skor 2. Kita beri skor 2. 2 kali 2,5 menjadi 1,25. Jadi ini salah ya, ini harusnya 1,25. Nah, begitu seterusnya dengan jumlah persimpangan juga. Nah, kemudian skor terakhir ini kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan. Jalan dengan skor paling tinggi adalah jalan yang paling pertama yang harus kita prioritaskan untuk diperbaiki. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari metode multi kriteria analisis. Selain itu ada juga metode analisis hierarchical process. Di sini kriteria-kriteria tadi kita buatkan hierarkinya, ya. Kita bandingkan variabel A dengan variabel B, B dengan C dan seterusnya, sehingga nanti dengan proses yang dilakukan ini akhirnya didapatkan mana yang paling penting, paling perlu kita lakukan perbaikan. Nah, untuk analisis hierarchical process, saya tidak detail menjelaskannya di sini karena metode ini sangat banyak sekali. Kita juga ada faktor analisis. Nah, ini contoh penelitian dengan menggunakan faktor analisis. Ya.
Housing price forecast stability dengan menggunakan faktor analisis. Metode faktor analisis juga tidak terlalu sulit karena kita sudah tersedia software, misalnya software SPSS atau software lain yang terkait dengan statistik yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis faktor. Cluster analisis juga sama, di mana di dalam cluster analisis ini dikelompok-kelompokkan apa namanya? Misalnya kalau di sini ini marketnya itu dikelompok-kelompokkan dengan menggunakan metode cluster analysis. Cluster analysis ini juga tersedia di SPSS, jadi bisa kita lakukan penelitian dengan metode cluster analysis. Selanjutnya ada fuzzy logic. Ini fuzzy logic ini termasuk yang advance ya, karena logika fuzzy ini mungkin di elektro lebih banyak dipakai. Dia mengoptimalkan sesuatu tetapi dengan proses yang sangat fuzzy, sangat bersilang-silangan dan kompleks, rumit. Ini biasanya kita menggunakan software untuk analisis ini. Kemudian ada analytical network process. Ini mirip dengan fuzzy tadi. Ini contoh yang digunakan untuk perumahan ya, di Ghana. Mahasiswa saya ada juga yang melakukan analytical network process di teknik sipil. Jadi untuk yang fuzzy logic belum ada. Cluster analysis dan factor analysis saya sudah sering gunakan. Kemudian ada structural equation modeling. Nah ini juga salah satu metode yang sebetulnya metode ini lebih baik daripada faktor analisis dan cluster analisis. Ini adalah advance dari cluster analysis dan faktor analisis. Selanjutnya ada choice modeling. Biasanya kita menggunakan ada yang static preference, refill preference, dan mixed preference. Saya biasanya saya melakukan penelitian menggunakan metode ini karena ini adalah metode yang saya pakai baik ketika pendidikan S1, S2 maupun pendidikan S3 saya. Demikian untuk kali ini materinya. Saya harap nanti masing-masing materi ini nanti akan saya berikan tugas supaya Anda bisa mempelajarinya sendiri supaya lebih detail ya. Dan kemudian jika ada yang perlu didiskusikan bisa kontak saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.